wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 119. Namun sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, maka tugas kita karena seluruh ruas tulangnya sehat. Ini ruas tulangnya kalau ada yang sakit satu aja udah masuk rumah sakit ya. Nanti selesai kajian ngapain? Sholat duha ya. Semoga kita bisa mengamalkan seperti hadis kemarin. Berikutnya kita akan baca hadis selanjutannya di kitab Riyadhus Shalihin. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ats-tsalits, hadis yang ketiga di bab ini. Di bab ini adalah di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Wa anhu, dan darinya. Nya di sini siapa? Wa anhu, dan darinya. Perawi sebelumnya. Coba lihat perawi sebelumnya itu siapa? Abi Dzar. Berarti hadisnya ini adalah hadis dari Abu Dzar. Wa anhu, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati, hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku seluruh amal umatku, yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Aku jumpai amal terbaik yang dilakukan oleh umatku. Aku jumpai di antara amal-amal baik yang dilakukan oleh umatku adalah dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku jumpai di antara amal-amal buruk yang dilakukan oleh umatku, an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, dahak yang berada di masjid namun tidak diuruk, tidak dikubur, tidak ditutup dengan tanah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW ditampakkan oleh Allah amal seluruh umatnya. Ini ketika kapan? Di dunia ataukah di akhirat? Di dunia dan akhirat. Amal seluruh hamba ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Amal seluruh hamba atau seluruh umat beliau ditampakkan di hari kiamat atau ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dunia ataukah di akhirat? Di dunia. Dan ini mukjizat. Kemudian nanti juga di akhirat, yang ini bareng dengan yang lain. Bareng dengan yang lain. Karena orang mukmin nanti juga bisa melihat amal mukmin yang lain. Sehingga saya nanti tahu amal Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tahu amal saya semuanya. Yang itu Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perintahkanlah wahai Muhammad, i'malu, silahkan kalian beramal. Fasayarallahu 'amalakum, Allah akan melihat amal kalian, wa rasuluhu, demikian pula rasulnya,
wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Sehingga nanti saya tahu amal Bapak Ibu sebagaimana Anda akan tahu amal saya. Oh, biasanya sing ngaji ning masjid iki koyo ngene to. Nanti akan tahu seperti itu. Dan Anda akan tahu amal saya. Oh, sing biasanya ngisi jandane koyo ngene. Jadi kita akan saling tahu amal kita, Pak. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan. Ketika kita beramal sesuatu yang buruk, kalau nggak ada yang tahu, malu nggak kita? Nggak. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana kalau ketika kita beramal buruk, saat kita sendirian, tiba-tiba kepergok orang yang sangat kita segani, Pak. Misalnya kepergok Pak Siddiq misalnya ya. Sehingga ada di antara kita yang umpamanya ya, dia melakukan tindakan buruk, tiba-tiba celing muncul Pak Siddiq misalnya. Kan tidak mungkin ya, itu umpamanya. Kira-kira gimana itu? Hah? Malunya ditaruh di mana, Pak? Gak ada tempatnya. Jadi kita akan sangat merasa malu. Apa yang akan Anda rasakan, ya, maksudnya perasaan ya. Kalau yang tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuat sesuatu yang buruk, yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gimana? Mungkin lebih malu karena dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis ini sebenarnya sekaligus memberikan kita perhatian. Yang kau lakukan itu dilihat oleh Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tampakkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai menjaga diri itu walaupun jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ngerti, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan ini di dunia. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada seluruhnya, termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau di akhirat kan tidak ada mukjizat ya. Karena hal-hal yang gaib sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi hal luar biasa. Karena itu coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid. Mujahid itu siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Kelihatan enggak, Pak? Yang dari sana kelihatan? Kecil ya, ini enggak bisa saya perbesar. Kata Mujahid, hadza wa'idun. Ayat ini berisi ancaman. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, sesungguhnya Allah, coba, hadza wa'idun, ini merupakan ancaman. Beramallah kamu karena Allah akan melihat amalmu. Demikian pula orang-orang yang, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Coba kita lihat di sini. Ya, biarkan ini aja enggak apa-apa. Hadza wa'idun, ini merupakan ancaman. Maksudnya adalah ancaman dari Allah taala bagi orang yang menyimpang, sehingga dia harus tahu amalnya akan ditampakkan, akan ditunjukkan oleh Allah taala. Allah taala akan melihat amalnya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Wa hadza kainun la muhalata yaumal qiyamah, dan ini pasti akan terjadi, tidak mungkin bisa dihindari besok di hari kiamat. Kita masing-masing punya hal buruk yang kita rahasiakan. Bahkan keluarga kita jangan sampai tahu, baik yang bapak maupun yang ibu. Sehingga hal seperti itu kita mau cerita kita malu, ketahuan kita malu. Tapi nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat amal kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dan seluruh kaum mukminin, ditunjukkan oleh Allah kepada seluruh kaum mukminin.
Karena pada hari itu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian semua la takhfa minkum khafiyah. Dan tidak ada lagi yang disembunyikan. Sehingga yang mungkin ya di rumahnya gerenengi tonggone, nanti tonggone ngerti, oh sing biasa nih yang saya anggap dia ini orang hebat, tokoh dan seterusnya, oh nyatanya kaya ngene amalnya. Yang mungkin tampak di depan TV orangnya bagus, soleh, ternyata di belakang orangnya seperti itu. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia akan ditampakkan. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam hadis, di sini ada sanad yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laisa laha babun wala kawah." Andaikan kalian itu beramal di dalam gua yang gelap gulita, enggak ada pintunya dan enggak ada celahnya, la akhrajallahu amalahu linnas kainam mangkana. Nanti Allah akan tampakkan amal itu di hadapan manusia yang lain, apapun keadaannya. Maka hari kiamat adalah hari yang paling menakutkan dan memalukan. Sehingga siapapun nanti akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruh amalnya. Karena itu kita berusaha untuk menjadi orang baik lahir batin. Jangan ketika di permukaan nampak baik, tapi di balik itu kita sebenarnya adalah penjahat. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki lahir batin. Di luar kita baik, di balik itu kita juga berusaha untuk jadi orang baik. Kemudian, waqad warada, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, dan terdapat riwayat anna a'malal ahya, bahwa amal orang yang hidup tu'radu 'alal amwat minal aqriba wal asyair fil barzah. Amalnya orang yang hidup itu ditunjukkan kepada orang yang sudah mati di karangan kerabatnya dan orang-orang yang terdekatnya. Asyirah itu maksudnya adalah satu terah. Fil barzah, di alam barzah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, ada Abu Dawud As-Sijistani, ada Abu Dawud At-Tayalisi. Ini orangnya beda. Beliau membawakan sanadnya sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi kuburihim." Sesungguhnya amal kalian ditampakkan kepada kerabat-kerabat kalian dan orang yang satu terah dengan kalian fi kuburihim, di kuburan mereka. Simbahmu ngerti loh niki. Pak Demu ngerti, Bu Demu ngerti, yang sudah meninggal tahu. Allah tunjukkan amal kita yang masih hidup. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau amal itu baik, maka mereka merasa bahagia. Wa in kana ghaira dzalika qalu. Kalau amal itu tidak sesuai dengan amal yang baik, qalu, maka mereka mengatakan Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, ilhamkan kepada mereka untuk melakukan amal ketaatan kepadamu. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Sesungguhnya amal kalian akan ditunjukkan kepada kerabat dan anggota terah kalian yang sudah meninggal. Fa in kana khairan, jika amal itu baik, maka mereka gembira. Alhamdulillah putuku nglakoni kaya ngene. Muga-muga nanti dapat surga. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau bukan amal yang baik,
Qalu mereka mengatakan Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sampai engkau memberikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau berikan petunjuk kepadaku. Wa qala al-Bukhari, dan kata Imam Bukhari radhiyallahu anha bahwasanya kata Imam Bukhari, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, idza a'jabaka husna amali mri'in faqul, kalau kamu merasa senang dengan amal baik yang dilakukan oleh seseorang, maka sampaikan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Teruskan amal baik itu, karena nanti Allah akan melihat amalmu, Rasulullah SAW juga akan melihat amalmu, dan seluruh orang mukmin juga akan melihat amalmu. Mari kita jaga amal baik selagi kita belum menghadap Allah Ta'ala dan amal kita belum ditampakkan di akhirat, agar jangan sampai kita merasa malu ketika amal kita ditunjukkan kepada semua orang, termasuk nanti Pak Ki melihat amal kita, ya. Insyaallah. Baik. Ini berkaitan dengan masalah amalan yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalam deretan amalan itu, di antara amal baik yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini salah satu di antara cabang iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengetuk, lewat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Batas atasnya, cabang tertinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Berarti menyingkirkan gangguan di jalan cabang iman yang paling bawah. Maka orang yang masang gangguan di jalan tidak punya cabang iman yang paling bawah. Buang bangkai tikus di jalan, itu ganggu nggak Pak? Ganggu. Tapi di jalan layur itu banyak. Layur atau kakap? Kakap ya, kalau di layur nggak ada ya. Di jalan kakap raya itu banyak ya. Orang buang bangkai tikus di jalan. Itu tujuannya apa? Biar diambil orang. Siapa yang mau ngambil? Biar kepelindes. Kalau kepelindes terus hancur. Enggak kok. Cuman penyet. Setelah itu ngapain? Kering. Setelah kering mubal kemana-mana kan. Sehingga pikiran orang, ini kalau kering nanti mubal kemana-mana, terus kemana itu? Nyebar virus, nyebar sumber penyakit. Saya juga nggak tahu kenapa yang ngajari kayak gini itu pertama kali siapa? Nenek moyang. Wah, ini ajaran yang nggak benar. Setahu saya seperti ini di Lamongan tuh nggak ada. Jadi saya nggak punya pengalaman seperti ini di kampung kami ya. Saya melihat itu pertama setelah ke Jogja. Kok ada orang buang bangkai tikus di tengah jalan? Padahal sampah yang lain kan dia tertibkan ya. Ditaruh di bak sampah. Kemudian nanti diusung oleh tukang sampah. Ini enggak, khusus bangkai tikus ditaruh di tengah jalan. Kalau masang polisi tidur, itu termasuk enggak? Hah? Berarti enggak boleh. Apa hukumnya masang polisi tidur? Disuruh Pak Polisi. Pak Polisi enggak pernah nyuruh.
Biar nggak ngebut. Tergantung dari tujuan ya. Tergantung dari tujuan, tergantung dari posisi dan seterusnya. Nah, alhamdulillah di tempat kita ini masih tertib. Sehingga ada beberapa jalan tertentu yang nggak boleh dikasih polisi tidur. Kalau seperti itu nanti semua tempat dikasih kayak gitu kita nggak bisa lewat. Dan itu berbahaya bagi tulang punggung. Jenengan kan lunjak-lunjak terus. Kadang atau bagi yang hamil bisa keguguran juga ya. Kadang di tempat tertentu kan penuh dengan polisi tidur. Kita kalau masuk ke daerah Pogung itu, Masya Allah, kayak naik kuda aja nih. Jarak sekian, polisi tidur lagi. Jarak sekian, polisi tidur lagi. Nah, ya barangkali perlu untuk dipertimbangkan ya. Enggak semuanya harus dikasih. Ada titik tertentu yang ini enggak boleh dikasih polisi tidur. Biarkan orang, karena mereka butuh kenyamanan ketika lewat. Maka perhatikan wahai pemirsa ya. Kalau Anda mau masang polisi tidur harus izin dulu ya kepada warga, sebab ini akan mengganggu orang yang lewat. Alhamdulillah di beberapa titik jarang polisi tidur dan masyarakatnya sudah punya kesadaran dalam berlalu lintas. Maka kita jaga ya, jangan berisik ketika naik motor ya. Baik. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah, dan aku jumpai di antara deretan amal buruknya adalah an-nukha'ah, adanya dahak. Takunu fil masjid, di dalam masjid. Karena di zaman Nabi SAW orang meludah di dalam masjid itu hal biasa. Kok bisa? Alasnya tanah. Terus mereka kalau sholat gimana Pak? Ya pakai sandal. Mereka sholat pakai sandal. Sehingga ketika sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash, itu ya sandalnya nggak dilepas. Mereka sholat pakai sandal sebagaimana Nabi SAW ketika sholat pakai sandal. Sandal masuk masjid ketika itu. Tapi Nabi SAW ngasih peringatan, kalau ada dahak ya dikubur. Jangan dibiarkan, tapi ditutup dengan tanah. Boleh dahak tapi ditutup dengan tanah. Boleh meludah tapi ditutup dengan tanah. Sampai beliau pernah menjumpai ada ludah, ada dahak kering di dinding masjid. Oleh Nabi SAW dikerik pakai kuku beliau. Dan menampakkan wajah gak suka, siapa ini pelakunya. Di hadapan para sahabat. Biar mereka tahu kalau seperti ini hal yang tidak beradab. Dan itu bagian dari pendidikan ya. Alhamdulillah kalau masjid kita karena pakai karpet, keramik, tidak ada praktek seperti ini. Sehingga ketika buang dahak, ketika meludah, kita taruh di luar. Tapi kalau buka puasa ya Masya Allah. Kadang kotoran makanan yang tumpah. Kalau ngobar itu ada teh tumpah? Ada ya. Maka tolong dihati-hati ya. Baik. Meskipun itu tidak najis. Dan ini dalil bahwa dahak itu tidak najis. Karena sahabat buang dahak di dalam masjid, kalau itu najis tidak boleh ditaruh di dalam masjid, seharusnya di luar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang mau disampaikan? Untuk satu hadis ini. Apa hukum parkir mobil di jalan? Jalan umum dipakai parkir mobil. Kalau sifatnya sementara dan itu bagian dari konsekuensi penggunaan jalan, insya Allah mungkin lebih ringan. Tapi kalau itu sifatnya permanen, kenapa permanen? Oh, ditutupi karo kudung ya Pak. Dia parkir di pinggir jalan, tutupi karo kudung. Kenapa ditutupi karo kudung? Khawatir mbarit. Nanti ada yang barit sedikit.
karena dia jadikan itu sebagai tempat parkir. Dia nggak punya tempat parkir. Ini pelanggaran. Jalan ini dibuat bukan untuk kamu, tapi untuk bersama. Kalau kamu cuman parkir sebentar, ya sebentar ya, karena dia mau masuk rumah sebentar atau apa sebentar, insya Allah enggak apa-apa. Mau ke toko sebentar, enggak masalah. Tapi kalau sampai dikudungi kayak gitu kan, berarti memang dia sengaja menjadikan itu sebagai tempat parkir kendaraannya, untuk garasi. Jalannya untuk garasi. Nah yang kayak gini di Pogong banyak. Ini mohon maaf nih, orang Pogong kesindir terus. Di Mino ada enggak? Hah? Di Mino. Di kerajaan insya Allah enggak ada ya. Kantong parkirnya di kerajaan banyak. Kalau di Mino enggak punya garasi, punya mobil, enggak punya kantong parkir. Akhirnya dia parkir di pinggir jalan, terus ditutup. Ini pelanggaran yang kayak gini. Sehingga kalau bisa jangan gunakan jalan yang itu dilewati orang untuk garasi. Apalagi dikasih balkon, itu tanahmu kok dikasih balkon. Terus parkir di situ. Ya ini pelanggaran ya. Saya coba kasih rincian seperti ini ya. Fasilitas umum ini ada di, saya punya buku, mungkin Bapak Ibu pernah melihat buku ini. Bukunya judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ini buku mana sih? Pasar Muslim ada nggak? Ini membahas tentang aneka aturan ketika di pasar, termasuk parkir. Contohnya di sini ya. Kalau parkir di pinggir jalan tuh boleh enggak? Mana sih? Pelanggaran di pasar. Aneka keributan di pasar kalau enggak salah judulnya. Masalah parkir kendaraan. Halaman 125 ya. Kita bawa ke 125. Sebentar. Nah ini. Sebagai muslim yang baik, ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan acuan agar kita berhati-hati dengan masalah parkir di jalan. 1. Jangan ganggu orang lain. Nabi SAW bersabda, mendefinisikan definisi muslim yang ideal itu kayak gimana sih? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seorang muslim di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, termasuk selamat dari gangguan mobilnya. Sehingga ketika ada orang lain yang merasa tidak nyaman dengan gangguan Anda, kesempurnaan iman Islamnya dipertanyakan. Di kendaraan kok unine paling enak, tapi dirawati, makin kencang makin seneng, sehingga sengaja dibuat ngebut biar apa? Didengerin banyak orang, diblayer. Yang kedua, waspadai semua sumber doa buruk. Mengganggu orang bisa memicu orang yang diganggu mendoakan keburukan. Dan Nabi SAW tidak melarang orang yang mendoakan keburukan tadi. Bahkan beliau mengingatkan agar perbuatan mengganggu ini diwaspadai. Nabi SAW pernah bersabda, Ittaqul la'anain. Takutlah kalian kepada dua sumber laknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhilihim. Yaitu orang buang kotoran di tengah jalan atau di tempat teduh. Ning gardu. Itu kan tempat orang kumpul di situ, tiba-tiba ada kotoran.
Saya masih ingat ketika saya sekolah itu pernah ada orang yang buang kotoran di depan papan tulis. Jadi sekolah saya dulu kan nggak ada kuncinya dan di pinggir jalan. Pas liburan gitu, libur panjang, kemudian masuk pertama itu ada kotoran di depan papan tulis. Orang buang kotoran di sini, wah ini sengaja. Saya SMP waktu itu ya. Sengaja ngisro ini ngejak. Ya akhirnya kita cuman kerja bakti aja. Salah satu PR-nya itu ada kotoran di depan papan tulis. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW melarang keras buang hajat di jalan, termasuk buang bangkai di jalan. Buang kotoran di jalan, buang bangkai tikus di jalan. Hingga beliau menyebut sebagai sumber laknat. Wa ma naha anhu fi dhilli wat tariq. Beliau melarang ini ketika buang kotoran di tempat teduh atau di jalan, lima fihi min idza'il muslimin. Karena ini mengganggu kaum muslimin bitanjisi man yamurru bihi. Dengan menyebarkan najis bagi orang yang lewat. Selain itu juga natnihi, baunya, aromanya. Wastiqdharihi, kemudian menjijikkan di hadapan orang. Wallahu a'lam. Jadi orang yang lihat jijik, nanti aromanya enggak enak. Bangkai tikus itu aromanya apa? Kesturi, masuk kesturi. Ya itu bangkai tikus ya bau. Maka jangan naruh bangkai tikus di tempat seperti ini. Hati-hati ketika parkir kendaraan, bisa jadi ada orang yang sangat jengkel dengan posisi kendaraan kita, sehingga dia mendoakan keburukan untuk kita. Misalnya, ya Allah semoga jadikan mobil ini cepat hancur, misalnya. Orangnya kecelakaan dan seterusnya. Kan bisa jadi. Dalam posisi dia terdolimi. Saya buru-buru, akhirnya nggak bisa gara-gara apa? Ada banyak sekali mobil parkir. Sehingga pas lagi padat kayak di Jakarta itu ya. Masya Allah. Makanya punya mobil wajib punya garasi. Garasinya buat gudang. Ya berarti barangnya dibuangin, dipakai tempat parkir. Atau dia sewa kantong parkir. Menghilangkan gangguan bagian dari cabang iman. Ini poin ketiga. Islam menganjurkan agar kita menghilangkan hal yang mengganggu orang lain di jalan. Geser. Mana tadi? Ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi syahadat la ilaha illallah, yang paling rendah meninggalkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan malah masang gangguan di jalan. Berikan garis tebal untuk pernyataan menyingkirkan gangguan di jalan adalah cabang iman yang paling rendah. Jika kita menggunakan prinsip mafhum mukhalafah berarti mengambil kesimpulan kebalikannya, berarti tindakan menyebarkan gangguan di jalan bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Ya kayak tadi, buang bangkai tikus juga. Ini cabang iman paling rendahnya dari orang ini dipertanyakan ini. Parkir yang mengganggu lalu lintas masyarakat bisa jadi bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Jika cabang iman yang paling rendah saja dia masalah, apalagi yang atas-atasnya. Selanjutnya, menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Islam juga menggolongkan kegiatan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang bernilai sedekah, di antaranya wa yumitul adza 'anit tariq shadaqatun. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Jika kita mengambil kesimpulan kebalikannya,
berarti parkir sembarangan hingga mengganggu jalan, sikap anti sedekah. Karena bertentangan dengan prinsip kayak gini. Selanjutnya, berikan hak kepada pemiliknya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Jika masing-masing pengguna kendaraan telah mendapatkan jatah untuk parkir kendaraannya, maka jangan sampai mengganggu atau menggunakan hak orang lain. Aturan di tempat kita dalam masalah parkir memang kurang ketat. Dan fungsi sosial masyarakat juga kurang maksimal. Mungkin berbeda dengan negara-negara maju. Di Jepang parkir itu tertib ya. Sehingga punya kendaraan, nggak punya tempat parkir, ya nanti akan jadi masalah besar. Akan ditindak oleh masyarakat. Sampai di sana parkir itu mahal. Yang parkir bersusun tuh Pak, pernah lihat Pak? Ya, parkir bersusun. Terus tempat parkirnya dipasangi apa ini? Dipasangi kawat berduri, besi yang runcing. Masuk bayar, keluar bisa. Dan ada tulisannya, harganya sekian. Di salah satu masjid di Tokyo itu ada tempat kayak gitu. Ini kok banyak tulisan, ada tulisan angka nilai sekian ini. Oh, itu tempat parkir disewakan. Jadi kalau bayar sekian, dia bisa parkir di situ, dan penduduk situ ternyata parkirnya di situ. Jadi mereka punya mobil yang lebih mahal itu tempat parkirnya daripada mobilnya. Di Indonesia, Masya Allah. Di sini kantong parkir berapa? Kalau di Balai RT? Gratis. Bayar berapa? 800 per tahun. Alhamdulillah. Baik, bagus ya. Nanti tolong di RW-RW yang lain diberitahu Pak, kalau bisa kita buat kantong parkir biar tidak mengganggu. Sebab di perumahan yang jalannya sempit, jangan sampai parkir itu mengganggu. Begini Pak. Ada apanya Bu? Oh, waktu, Masya Allah, masih panjang. Silakan, mikrofon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya beberapa kali mengikuti Thalibul Ilmi, dan aib ini tidak harus Allah itu menampakkan nanti ketika di akhirat ya. Tapi kalau di dunia saya nggak ngerti, mungkin bisa langsung itu sebagai hukuman atau apa gitu. Tapi kalau di akhirat itu nanti Allah dengan rahmatnya itu bisa menutupi aib itu. Itu pertama. Yang kedua, itu pertanyaannya apa itu jadi? Benar enggak itu? Artinya Allah itu tadi kan saya mendengar bahwa Ustadz memberikan pencerahan bahwa nanti Allah akan menampakkan aib kita ketika di akhirat, ataupun kalau amal perbuatan. Ya, amal perbuatan. Kemudian yang kedua, begini, saya juga sering mendengar bahwa tutuplah aibmu walaupun itu kepada pasanganmu. Nah, persoalannya ketika misalnya ini ada orang ta'aruf nih, kemudian sudah menikah, ternyata si laki ini aibnya banyak banget gitu loh. Artinya dari keluarganya tuh tidak memberikan penjelasan yang rinci bahwa si laki ini sudah banyak aibnya, dan ini berkaitan dengan hukum. Nah, ketika sudah menikah ternyata si keluarga ini juga memperlakukan tidak sebaik gitu loh, sehingga akhirnya aib ini terbuka gitu loh. Nah, kemudian secara hukum apakah misalnya loh Pak, ini dari pihak perempuan ini sangat jengkel gitu ya, dan tidak mau istilahnya memutuskan silaturahim atau gimana, dan mengharapkan si anak perempuannya ini cerai dari
lakinya gitu ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Karena beberapa kali ada ustadz juga jangan membuka aib ketika mau menikah atau apa atau menta'arufkan. Nah ini sangat mengganggu sekali pemikiran-pemikiran ini. Menurut ustadz apakah aib-aib orang yang dita'arufkan dan sebagainya itu harus dijelaskan supaya ketika mau menikah mereka sama-sama ikhlas. Kalau memang mau menikah ya udah tahu aibnya masing-masing misalnya gitu. Itu penting banget ini karena berkaitan dengan hukum Masya juga. Allah, karena yang mau ta'aruf banyak ini ya di sini. Iya, karena ini juga orang tua juga bisa mempidanakan karena merasa keluarga besar perempuan ini merasa ditipu juga karena tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membahas tentang rahmat Allah, membahas tentang kemurahan Allah, kasih sayang Allah, itu hal yang benar. Tapi bukan berarti terus membuat kita jadi gampang sembrono dan durhaka di hadapan Allah. Sehingga ada sebagian orang yang dia menyampaikan kepada jamaahnya, rahmat Allah itu luas. Allah tidak perlu menyiksa kita. Allah tidak perlu menghukum kita. Ya rahmat Allah itu luas. Tapi bukan berarti terus kita dikasih kelonggaran seluas-luasnya. Sakarepmu silahkan berbuat maksiat ya. Kayak gini bahaya. Sehingga Islam mengajarkan keseimbangan. Ada situasi di mana kita dibangun rasa takut kepada Allah. Ada situasi di mana kita perlu banyak membangun rasa harap kepada Allah. Makanya keseimbangan itu diajarkan dalam prinsip al-khauf war-raja. Sebagaimana ada janji surga, ada ancaman neraka. Karena itu dalam memberikan pencerahan, keseimbangan itu seharusnya diberikan. Kita sebagai hamba perlu waspada, amal kita akan dihisab. Kita akan ditunjukkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi di saat yang sama kita juga dikasih motivasi. Namun kalau Bapak Ibu berusaha untuk baik, semoga nanti dapat balasan yang baik dari Allah, amal kita ditutupi, dan seterusnya. Ada kondisi di mana kita dibangun rasa takut dan dibangun rasa harap. Yang tadi saya sampaikan, cuma menyampaikan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir untuk surat At-Taubah ayat 105 yang sudah kita bacakan ayatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, i'malu, beramallah kalian. Nanti Allah akan melihat amal kalian, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jadi ketika semua melihat amal kita, apa yang akan kita rasakan? Perasaan apa yang muncul? Mungkin kita akan merasa malu. Sekarang orang tua saya jadi ngerti, bapak ibu saya jadi ngerti, paman bibi saya jadi ngerti. Orang yang mungkin kita segani selama ini, kita berusaha menampakkan hal yang baik. Jadi kalau Anda misalnya melakukan hal yang buruk di depan tokoh Anda, itu Anda merasa malu. Seorang tokoh melakukan hal yang buruk di depan seluruh jamaahnya merasa malu. Maka sebenarnya tokoh ini lebih segan kepada jamaahnya. Misalnya ada tokoh besar ya di Masjid As-Salam. Siapa misalnya di sini? Pak Ki misalnya ya. Pak Ki. Kita melakukan hal yang buruk di depan Pak Ki malu. Pak Ki di depan jamaah yang lain juga malu. Karena kita ingin menjaga kehormatan kita. Kita ingin tetap terhormat, tidak dianggap sebagai orang yang jelek di mata masyarakat. Walaupun mungkin di balik itu kita enggak tahu kan. Karena masing-masing kita punya hal rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Baik. Nah, kemudian Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat yang tadi sudah saya bacakan ya. Maka semoga ini jadi perhatian bagi kita semuanya. Lalu kalau pertanyaannya begini, bagaimana Pak caranya biar Allah tidak mempermalukan saya di depan umum nanti di hari kiamat? Nah, di sini ada amalan yang dikasih balasan seperti itu. Coba kita lihat ini jamaah.
hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Al Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu, jangan dia mendolimi Muslim yang lain. Wala yuslimuhu, jangan dia serahkan Muslim yang lain untuk dijahati, untuk didolimi oleh Muslim yang lain atau oleh orang lain. Bantu Muslim yang didolimi. Kita punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat Palestina dari penjajahan Israel. Sebagaimana kita punya tanggung jawab untuk membantu siapapun yang didolimi. Jangan biarkan dia didolimi. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan aneka kesulitan dia di hari kiamat. Sekarang bagian ini. Waman satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Riwayat Bukhari. Sehingga kalau Anda melihat ada tetangga Anda melakukan hal yang buruk, hanya Anda yang tahu. Sekarang ada nggak orang punya selera yang pengen menampakkan hal yang buruk itu kepada orang lain? Aku kok pengen cerita gitu. Ada? Ada. Sehingga syahwat dia itu ingin menceritakan keburukan orang lain. Kadang meronta-ronta itu. Ayo ceritakan, ayo ceritakan. Karena saat kita menceritakan hal buruk orang lain, kita jadi terangkat. Wah, berarti kamu nggak ngelakuin kayak gitu, kamu lebih baik. Apalagi di forum gerenengan, ya. Nek wis kumpul, nyun sewu nggih, ibu-ibu nek wis kumpul, kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Bapak. Kalau bapak-bapak kumpul, itu ngumpulin duit. Makan-makan, Pak. Karo ngrenengi iwak. Ngomong di sawang-sawang ra gede-gede, Pak. Baik. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang ditutupi aib kita, ya lakukan ini. Anda ketika melihat ada aib orang lain, berusahalah untuk menutupinya. Semoga nanti di akhirat Allah menutupi aib saya. Begitu ya? Sehingga ada hal buruk yang dialami oleh orang lain. Terutama mohon maaf ya, kalau orang jadi tempat curhat orang lain. Jadi dia tahu, oh ternyata orang ini punya masalah, ini orang punya masalah, ini punya masalah. Udah? Nah posisi dia dijadikan tempat curhat kan dapat amanah besar. Begitu ada banyak orang cerita tentang masalahnya. Saya punya segudang masalah tetangga-tetangga saya, teman-teman saya. Ketika saya ceritakan, mungkin itu akan jadi aib bagi dia. Dan itu akan merusak amanah. Maka kita perlu jaga. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana kalau berkaitan dengan orang yang mau ta'aruf? Aib ketika ta'aruf itu ada dua. Pertama, aib yang merugikan pasangan jika tidak cerita. Yang kedua, aib yang tidak merugikan pasangan ketika tidak cerita. Jadi batasannya dua ini. Kalau merugikan, ya wajib cerita. Misalnya duda, tapi dia nggak cerita. Kalau sebenarnya dia duda, atau bahkan bukan duda, dia masih punya istri. Sehingga ketika ta'aruf, saya masih bujang kok. Nah, padahal dia punya istri, tapi dia tidak terus terang. Atau si wanita, nah itu yang bahaya. Kadang dia sudah bukan gadis, ya, tapi ngakunya gadis. Bukan gadis, ngakunya janda. Nah, yang seperti ini dia wajib cerita, karena itu akan merugikan. Termasuk diantaranya, para ulama menjelaskan, jika dia punya potensi nggak bisa hamil, atau yang laki-laki punya potensi mandul,
atau punya potensi impoten misalnya, maka dia wajib cerita. Kekurangan saya itu ini. Saya mau nikahi kamu tapi kekurangan saya satu. Apa? Saya tidak bisa hubungan badan. Wis ora usah rabi nih kaya ngono. Sehingga kalau sudah tidak bisa melakukan seperti itu, ya untuk apa dia nikah? Kekurangan yang menyebabkan orang kehilangan punya keturunan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan pernikahan, atau merugikan pasangan, wajib cerita. Punya utang wajib cerita enggak? Ketika ta'aruf. Wajib ya. Sehingga saat ta'aruf tergantung utangnya berapa. Ya, nek mau utang ning warung 5.000 ya enggak usah. Tapi kalau dia punya utang besar, dia wajib cerita karena nanti jadi beban pasangan. Begitu. Tapi kalau tidak ada resiko kerugian apapun terhadap pasangan, misalnya dia punya apa kira-kira? Loro untu misalnya. Loro untu wajib cerita enggak? Nek turu ngorok itu wajib cerita enggak? Enggak usah. Bapak iki nek turu ngorok. Dhisik waktu ta'aruf gak cerita nek turune ngorok. Masya Allah. Contohnya ya ibu-ibu misalnya, masakannya ra enak. Kowe kok ora cerita dhisik ta'aruf nek kowe iki ra iso masak. Ya kira-kira yang tidak terlalu merugikan, tidak perlu cerita. Sehingga tidak semuanya harus kita ceritakan. Tapi sekiranya itu jadi bahan pertimbangan, apakah nanti lanjut atau tidak, sampaikan. Ya. Saya, wah nggak jadi ya. Saya mau selesaikan kajian ini. Baik. Pun sudah habis ya. Masya Allah. Nanti tidak ada rahasia yang nggak boleh orang Ustadz lain. Ami, Ustadz Ami. Pripun? Kalau misalnya yang menjadi pertimbangan yang pertama, sebenarnya ini akhirnya merugikan pasangan ya, Pak. Merugikan pasangan. Ya, kemudian orang tua si perempuan ini sangat tidak suka dan akhirnya berencana untuk bagaimana pisah gitu ya. Nah ini dosanya sampai seberapa ini orang tua untuk memisahkan pasangan ini, karena emang kayaknya dilihat juga lebih banyak madorotnya daripada manfaat ke depan. Tapi ini juga dohir manusia aja ya, kelahirnya manusia untuk pandangannya. Tapi secara syariahnya gimana gitu Ustadz? Matur nuwun. Bisa diperbaiki nggak kira-kira? Jadi sekiranya nggak bisa diperbaiki ya, dan si pihak wanita merasa dirugikan, dia punya hak gugat cerai. Dia punya hak gugat cerai selama tidak diceritakan sebelum akad nikah, karena kan dia nggak tahu. Sehingga di aib ini, satu, aib itu merugikan pasangan ya. Yang kedua, tidak bisa diperbaiki. Yang ketiga, pihak pasangan nggak ridho, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Dia bisa sampaikan ke pengadilan agama bahwa suami saya statusnya seperti ini. Tapi ini haknya pengantin perempuan. Sementara walinya hanya bisa ngasih arahan, ngasih saran. Ya nek kue kira-kira kerasa berat, ya kita bantu untuk gugat cerai. Tapi kalau misalnya pihak perempuan, saya seneng dengan mas ini, walaupun punya kekurangan di sini. Sudahlah nggak apa-apa kekurangan itu, kelebihan beliau lebih banyak misalnya. Suge, blegedu, anak tunggal, royal, ya, misalnya kan ya. Nah, dengan semua kelebihan itu menyebabkan kekurangan yang dimiliki oleh lelaki ini ditoleransi. Saya anggap itu sudah berlalu saja, dan saya lebih milih untuk bertahan daripada pisah. Sah-sah saja. Kita semuanya kan pasti punya kekurangan ya, insyaallah. Kekurangan jenengan apa Pak? Nek turu ngorok. Awalnya mungkin terganggu, tapi lama-lama istrinya biasa Pak ya. Malah malu ngorok.
Sehingga satu kamar ya isinya mau lomba gitaran tok. Masya Allah. Baik, ya mungkin itu sebagai pertimbangan. Intinya sah-sah saja melakukan gugat cerai. Sebentar Ustadz. Oh, Masya Allah. Ini si pasangan kayaknya ridho, artinya tetap dia bertahan. Tapi si orang tua ini merasa, orang tua istrinya ini merasa dia ditipu secara pidana gitu ya. Nah ini kalau misalnya dilakukan pisah karena dia merasa ditipu, kalau seandainya saya tahu seperti itu, saya nggak akan menyerahkan, walinya begitu. Nah ini urusan dunia ya. Nah sekarang gimana Ustadz untuk keputusan itu seandainya emang dia memaksa untuk tetap saya nggak ridho dan akan melakukan istilahnya perceraian, atau maksudnya walinya ini yang nggak terima melakukan laporan atau gimana. Nah ini hukumnya gimana ini Ustaz? Oh dijawab besok aja. Oh baik. Pak Budi meminta jawab besok ya. Ini Ya, nanti wasit. japri aja karena ini urgent. Oh siap. Ya, terima Wasitnya kasih. sudah melarang saya untuk melanjutkan. Baik. Siap ya. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk bisa menjaga amal baik kita, baik di depan banyak orang maupun ketika kita sendirian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.